Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali Pak Jana senang menjumpai anak-anakku sekalian. Pak Jana ingin mengajak belajar bersama-sama, yaitu adalah belajar matematika pra-KBM. Dan apa yang akan kita pelajari? Yaitu adalah barisan, bilangan, dan deret. Nah, sebagai kelanjutan dari yang sudah kita pelajari, yaitu adalah pola bilangan ganjil. Sekarang kita akan lanjut ke pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, seperti apa polanya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Untuk suku pertama adalah 2. Nah, ini tolong perhatikan. Ini gambar telur ya. Ada 2. Kemudian ada telur berikutnya. 2, 2, 2. 3 kali. Kemudian berikutnya suku ketiga. Ada 3 telur sebanyak 4 kali. Kemudian suku 4. Ada 4 telur sebanyak 5 kali. Kemudian yang kelima ada 5 telur sebanyak 6 kali. Ya, jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Tadi saya mengatakan telur pertama adalah ada 2. Telur kedua, baris kedua adalah ada 2 telur sebanyak 3. Ya, kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian seperti ini. Ya, ini jumlahnya. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk kali. Nah, seperti ini. 1 kali 2, di berikutnya adalah 2 sebanyak 3. Nah, berikutnya pada suku ke berapa? Ketiga adalah 3 sebanyak 4. Suku keempat adalah ada 4 telur sebanyak 5 baris. Ya, kemudian yang keenam ada 5 telur, yang kelima ya, ada 5 telur sebanyak 6. Nah, itu pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, kalau ditanyakan suku ke N-nya, nah ini, suku ke N-nya adalah sama dengan N kali N tambah 1. Ya, N kali N tambah 1. Ini adalah suku ke N-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pengembangan pola untuk mendapatkan suku ke N ini. Nah, ini polanya. Kita ambil barisan bilangan apa ini? Persegi panjang. 2, 6, 12, 20 ya. Nah, coba kita isi ini tabel pola ya. Mari untuk suku yang pertama adalah berapa? 2. Suku kedua 6, suku ketiga 12, suku keempat 20, ya, suku kelima, dan suku ke-99, nah suku kelima sudah kita tahu ya, yaitu ada berapa? 30. Nah, suku 99 belum tahu. Oleh karena itu kita perhatikan untuk mendapatkan pola. Bilangan segitiga tadi yang disajikan dalam bentuk banyaknya telur di depan dapat dinyatakan seperti ini ya. 2 itu dapat dinyatakan sebagai 1 kali 2, 6, 2 kali 3, yang 12, 3 kali 4, ini 20 berapa? 4 kali 5, dan suku kelima masih ingat? Itu adalah 5 kali
6, ya. Nah, itu adalah merupakan pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, sekarang kalau 99 belum kelihatan ya. Oke, kita perkembangkan lagi berikutnya. Yang 2, ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Terus apa lagi? Ada 4 kali 5, 5 kali 6. Mestinya berikutnya 6 kali 7, 7 kali 8, 8 kali 9, dan seterusnya. Jadi pengalinya yang dikalikan bagaimana? Lebih 1 dari pengalinya, ya. Gitu. Baik, ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian biar kelihatan. 1 kali 1 tambah 1, ya. 2 kali 2 tambah 1, 3 kali 3 tambah 1, 4 kali 4 tambah 1, oke. 5 kali 5 tambah 1. Sekarang perhatikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan suku ke 1, 2, 3, 4, 5, ya, sama dengan urutannya. Terus yang ini yang dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5 sama, ya. Nah, di sini ada pola tambah berapa? Semua tambah 1. Jadi kalau 99 berarti berapa? 99 kali 99 tambah 1, ya, atau kali 100. Nah, kemudian kalau N kali N tambah 1. Jadi sekarang sudah kita dapatkan suku ke N, ya, seperti yang dituliskan di depan. N sama dengan N kali N tambah 1. Inilah suku ke N dari barisan bilangan apa? Persegi panjang. Kalau ke suku ke 1000 tinggal ganti aja N-nya dengan 1000. Ya gitu ya. Suku ke 1001 ya N-nya tambah diganti dengan 1001. 10.000 ya N-nya tinggal ganti dengan 10.000. Ya oke, mudah ya. Baik. Kita sudah dapatkan polanya. Sudah cukup jelas. Sekarang kita coba lihat ada latihan. Nah, latihan ini sesungguhnya untuk anak-anak sekalian untuk mencoba berkreasi di sini, ya. Jadi kreativitas diperlukan di sini, ya. Oke. Nah, kalau kalian pintar berkreasi, bisa menemukan, ya kan, maka kalian akan terpacu nanti untuk menemukan suatu rumus atau suatu pola dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam perdagangan, cuaca, ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin berkaitan dengan kesehatan, ya, dengan pola makan, ya kan, dengan apa perubahan dari kesehatan dan seterusnya. Baik, sekarang latihan ini kita akan coba bahas, tidak semua ya, tidak semua. Kita coba akan bahas beberapa saja, kemudian sisanya tentu bagian Anda semua. Coba perhatikan sekarang untuk nomor 3. Nomor 3, barisan bilangannya 0, 4, 10, 18, 20. Nah, ini diselesaikan untuk mencari suku N-nya dengan menggunakan pola barisan bilangan persegi panjang. Pola barisan bilangan persegi panjang masih ingat? Polanya gimana? 2, ya barisannya ada 2, 6, terus berapa? 12, 20, 30, ya kan? Gitu ya. Baik. Sekarang coba kita isi saja ke dalam daftar, ya kelihatan polanya terdeteksi ya, tercatat atau tertulis ya, biar gampang untuk dipelajari. Kalau diomong, disebutkan susah ya.
sebentar sudah lupa, ya kan gitu. Baik, ini sudah kita isikan bilangan dan suku ke-nya, urutannya. Sekarang perhatikan, karena ini kita menggunakan pola barisan bilangan persegi panjang, coba perhatikan. 4 dari 0, 4, 10, ya kan? Kemudian 18, kemudian 28. Kalau bilangan persegi panjang tadi gimana? Suku pertama berapa? 2, kemudian 6, kemudian 12, kemudian 20, kemudian 30. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa 0 itu adalah apa? Kemudian 4 itu apa? Dengan 6. 0 dengan 2 apa? Bagaimana? 4 dengan 6 bagaimana? 10 dengan 12. 18 dengan 20. 28 dengan 30. Ternyata ada polanya, ya kan? Polanya bagaimana? Dari bilangan-bilangan itu dikurangi 2, ya kan? 6 kurang 2, ya kan? 12 kurang 2, ya terpola kan? Ada keteraturan, ya yaitu yang dimaksud pola. Nah, dari kalau yang suku pertama berapa? 2 kurang 2 tentunya, ya. Nah, ya kan? Semuanya kurangi 2. Oke. Kemudian ini 2, 6, 12, 20, 10, 30 apa? Barisan bilangan apa nih? Persegi panjang. Masih ingat? 2 adalah 1 kali 2, 6, 2 kali 3, 12, 3 kali 4, ya kan? Baik. Kita kembangkan polanya supaya kita bisa mengisi. Kalau suku ke 100 bagaimana? Kalau suku ke N bagaimana? Ya. Ya, ini polanya. Kelihatan ya? Oke. Lihat keteraturannya. Perhatikan. Ya. Nah, oke. Kelihatan? Sekarang kalian bisa jawab. Suku ke 100 bisa, Pak. 100 kali 101 dikurang 2. Kalau suku ke N, N tambah kali N tambah 1 kurangi 2. Baik, sudah ketemu kan? Suku ke N-nya, ya kan? Jadi kalau kita tuliskan, suku ke N sama dengan UN sama dengan apa? N kali N tambah 1 kurangi 2. Sekarang, kalau kita kalikan nih, kita kalikan nih N-nya. N kali N, N kuadrat, N kali 1, N. Terus kurangi 2, ya. Bisa sama saja seperti itu. Nah, ini sudah penjabaran terakhir dari apa? Suku ke N. Baik, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 apa perintahnya ya? Oh ini, baru ditulis di atas. Pembahasan nomor 6 ya, jumlah N suku. Nah, jumlahnya sekarang. Maksudnya gimana jumlahnya? Kalau 6 saja berarti satu suku, jumlah satu suku. Kalau 6 tambah 8 berarti jumlah 2 suku. 6 tambah 8 tambah 10 jumlah 3 suku, seperti itu. Nah, untuk mudahnya seperti tadi kita daftar ya, kita tulis dalam bentuk tabel. Jumlah N suku yang akan kita cari, jumlah satu suku 6. Jumlah 2 suku 14. Jumlah 3 suku 24. Jumlah 4 suku 36. Jumlah 5 suku berapa? 50. Nah, sekarang kalau jumlah berapa? 100 suku berapa? N suku bagaimana? Belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Baik, sekarang coba perhatikan polanya seperti apa. Nah, 6. Ini ada 6 ya, suku pertama 6. 6 itu bisa kita
anggap sebagai berapa? Kalau barisan bilangan ini barisan bilangan persegi panjang, ya, 6 itu adalah sama dengan berapa? Sama dengan 2 tambah 4. Kalau ini 14, berapa? 6 tambah 8. Kalau 24, 20, 24 berapa tadi? Ini 6 tambah 8, ini 12 tambah 12, ya 24. Kemudian kalau 36, berapa? 20 tambah 16. Terus 50, berapa? 30 tambah 20, ya kan? Nah, masih sudah ada pola ya? Ada polanya, kelihatan? Nah, kalau kita tulis langsung kelihatan ya, polanya kelihatan tuh. Gimana? Bilangan yang ditambah dengan penambahnya gimana? Ya, oke, kelihatan polanya. Kalau kita perhatikan, yang ditambah nih, 2, 6, 12, 20, 30, apa? Bilangan apa? Persegi panjang. Kalau ini apa? 4, 8, tambahnya 4, 4 semua ya. Berarti ini kelipatan dari 4. 1 kali 4, 8 kali 2, 2 kali 8, 3 kali 4, 4 kali 4 ini 4 kali 5 ya. Oke. Kalau barisan bilangan persegi panjang, masih ingat ya? Ingat. Suku pertama, apa tuh? 1 kali 2 tambah 1 kali 4. Terus berikutnya, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ya kan? Ada pola ya. Oke. 3 kali 4 tambah 3 kali 4 juga 4 kali 5 ditambah 4 kali 4. Berikutnya 5 kali berapa? Kali 6 ya. Ya, sama diperhatikan ini. Tadi apa? Barisan bilangan apa? Persegi panjang ini tadi ya. Tolong perhatikan nih. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 30 kali 6. Ini kelipatan 4 yang tambahnya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang biru dengan jumlah sukunya. Gimana? Sama. Nah, kalau begitu dengan pola ini, kalian bisa mendapatkan kalau suku jumlahnya 10 suku, gimana? Beda ya, suku ke dengan jumlah suku. Banyak suku ya ini ya. Berapa? 100 kali berapa? Ini 5 kali 6, 4 kali 5, 3 kali 4, 2 kali 3, 1 kali 2. Berapa? 100 kali 100 tambah 1. Kemudian ditambah 100 kali 4. Sekarang kalau N. Kalau N. Berapa di sini? Tentu N kali N tambah 1 ditambah N kali 4. Ya, oke. Nah, iya. Oke. Jadi sekarang kita bisa menuliskan jumlah dari N suku. Jumlah N suku disimbolkan dengan S ya. SN. S sum ya. Sum jumlah N suku. Oke. Sekarang coba perhatikan. Kalau N-nya ini kita kalikan. Kalau N-nya kita kalikan dengan kurung, dalam kurung, N kuadrat tambah N. Ditambah lagi dengan 4N ya. Itu bisa kita nyatakan seperti itu. Nah, lihat langsung ya. Baik. Jadi rumusnya di sini tadi apa? Sn sama dengan apa? N kuadrat ditambah 5N. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah kita harus buatnya persis seperti ini, Pak? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi kalian bisa juga
tidak seperti ini, tapi yang penting apa? Yang penting adalah benar, ya kan? Nah, mungkin bisa juga ini kamu buat di sini adalah apa? Untuk polanya adalah n kuadrat tambah berapa? Seperti ini misalnya baris pertama. Kan bisa juga 1 kuadrat ditambah 5 bisa kan? Kedua 2 kuadrat ditambah berapa? 5 kali 2. Yang ketiga cocok nggak? Cocok nggak? 2 kuadrat 4 ditambah 5 kali 2, 10, 14 kan? Itu. Siapa tahu kalian bisa langsung menemukan pola seperti ini ya kan? Gitu. Kalau ini memang prosesnya seperti ini punya prosesnya, proses. Nah, dalam proses ini bisa berbeda-beda. Antara yang Pak Jana buat dengan yang Anda buat tentu beda. Ya, bisa beda. Ya, bisa. Yang penting hasil akhirnya sama. Pola yang didapatkan sama. Ya. Oke, seperti itu anak sekalian. Baik, sekarang tentu sudah cukup ya. Sudah cukup. Sisa soalnya tolong dicoba. Ya, dicoba-coba. Ya, oke, sampai di sini. Pertemuan berikutnya bukan pola barisan persegi panjang, tetapi pola barisan bilangan segitiga. Ya, berikutnya itu. Terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih subscribe, like, dan share-nya kepada yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.